anak Vespa tuh nggak ada yang fuckboy, ada yang ringsek, rongsok, cemongan. Halo teman-teman Vespista, selamat datang di channel YouTube Sahabat Mira. Nah di sini gue mau kenalin, di sini gue Aca, di sebelah gue ada. Gua Alif. Gua Mai. Lagi. Fadel. Cool banget. Nah jadi sekarang kita ini mau ngapain sih? Lip? Kalau boleh tahu, jelasin dong. Kita mau bahas per Vespaan sih, cuman bagian hal yang paling unik di dalam Vespa sih menurut Betul. gua. Apaan tuh? Per lediskutan duniawi. Anjay. Kayak tuh ya kalau yang bahas-bahas ladies tuh cowok-cowok tuh pada kayak semangat banget deh. Iya gak sih? Semangat gak Del? Iya, Padil semangat banget nih. Kayak lega aja. Canggih terapi gitu. Iya. Aduh. Yoi. Sekarang kan kayak gimana ya? Lediscut di Vespa tuh mulai merambah banyak gitu ya, main di Vespa. Kalau dulu mungkin sedikit kayak cuman paling jadi boncengers gitu ya. Sekarang udah banyak yang cewek pakai Vespa, dia punya sendiri, dia bawa sendiri, beli sendiri, Nah. bukan boncengar. Biasanya kan bonceng-bonceng, tapi sekarang anjir gokil sih, udah Gokil. berani touring. Salut lah, salut. Nah, contohnya ada dua nih anak-anak sahabat Mira di sini yang ladies good gitu. Coba kita pengen tanya-tanya ya. Ya, tanya dong. Mau dong ditanya. Nah, kepo kan lu. Mau yang mana nih? Yang ini. Yang mana dulu? Iya. Anjay. Mungkin dari Aca dulu kali ya. Aca make Vespa atau suka Vespa dari kapan sih? Gue suka Vespa itu sebenarnya dari kecil ya. Semenjak gue ngeliat Vespa ada di bengkel lagi bilas kayak gitu. Terus ya, emang pernah gede? Ya. Parah banget body shaming. Oh iya. Sorry. Segini-segini doang ya? Iya, maksudnya kecil terus. Lanjut. Nah terus di situ pas gue udah SMK, gue tuh kayak teman gue tuh main Vespa dan gue nggak tahu kalau dia anak Vespa kan. Ya gue dia cuma punya Vespa gitu lah. Dan suatu hari tuh gue habis main sama temen gue tuh diajak lah gue ke suatu kopdaran. Iya. Di suatu kopdaran di Ciracas tuh. Buset, jauh bener. Iya di kalau Main jauh-jauh mana dicariin? Dari Matraman tuh. Iya. Tuh gue diajak tuh pertama kali gue. Gila rame banget ya kan, terus asik-asik nyanyi-nyanyi bareng. Nah di situ gue pakai Vespa, tapi gue pakai Vespa Matic di situ. Oh, Matic. Iya, pertama gue pakai Matic. Siap. Gue sekolah pakai Vespa kan, gitu asik juga ya kan. Jadi tapi gue tuh pakai Matic kayak gue biasa aja, kayak pakai biasa aja gitu. Tegar-tegar Kurang gregetnya ya. Kayak motor-motor lain. kayak Matic. Zaman-zaman sekarang deh. Jadi gue belajar buat masuk klub itu. Udah gue masuk, gue kenal sama Masuk klub mana? Masuk klub mana ya? ada tuh klub gue tuh Gaska paling. Oh, Gaska. Paling Gaska. Kasih tahu Itu dong ada penonton di- Gaska tuh apa? Gaska itu ada di Keramat Askem. Dia gasrukan pokoknya yang mimpin tuh Om Jack lah pokoknya. Om Yang Jack, gimbal-gimbal. Yang main tolong. Tapi pinjam dulu. Nah di situ gue dikenalin ya kan sama Om Jack sama lain-lain. Gue di situ main. Itu di situ gue udah mulai main ekstrim. Diajak naik Vespa, tuh gila gerang banget kayak naik mobil Mercy. Ntar dulu, emang penonton tahu Vespan kayak gimana? Oh iya, gue Vespan juga tuh lupa. motor kayak gimana sih? Vespa kayak gimana? Dia tuh motornya tuh ceper, terus kayak besi gitu, Roda bukan banyak, bentuk- rodanya Iya, rodanya banyak, terus stangnya begini ya kan? Wih. Biasa aja. Iya, apa bikin? Stangnya ada. Terus gue di situ mulai suka lah dengan jadi memperdalam ya kan, kenal sama yang lain, tambah kenal sama yang pes-pes tambah lebar-lebar, yang bannya sampai ujung-ujung, ya kan? Ketemu garis putih ya. Jalan itu ya kan. Dari situ sih gue kalau gue awal-awal pakai Vespa. Oke. Menarik juga sih ya, Aca mulai Vespa dari Vespa Dari ekstrim, sekolah bisa ya. dibilang ekstrim Dari ya. zaman sekolah ya. Dari zaman sekolah. sekolah juga, terus juga masuknya langsung ke Awalnya dari Matic. Matic, tiba-tiba 180 derajat ke Vespa ekstrim. Ekstrim. Gila, keren. Nah, sekarang Mae deh.
sejak kapan suka atau make Vespa, sejak kapan sih? Kalau dibilang suka sih sebenarnya dari gue kecil. Cuman kalau untuk kayak mendalami kayak aja gitu baru-baru karena itu juga karena cowok gue sebenarnya tuh yang naik Vespa. Terus gue diajak nongkrong doang awalnya. Terus pas udah nongkrong ya udah gue mikirnya kayak diajarin anak-anaknya enak-enak banget, lucu-lucu, konyol-konyol gitu sih kayak sering kayak bikin lawakan gitu loh, jadi kayak bercanda mulu gitu ya. kayak nggak gimana ya, lo nggak boring dah nongkrong sama anak Vespa nih. Lo buat semua cewek-cewek yang mikir anak Vespa itu bikin boring, enggak, sumpah enggak. Tuh dengerin testimoninya nih. Iya, testimoni gue caur deh, enggak deh, enak, dijamin enak. Tapi nggak minta kalau lagi mogok nggak diduduk di Vespa nya? Iya. Enggak, kalau gue pengertian, gue ya tahu diri. Anak Vespa aja udah gede, lu udah gede, lu udah Aduh. turun. Itu berat banget asli, lo dorong Vespa pas lagi mati, itu berat banget. Lo harusnya ngerti dong para cewek-cewek. Berasa dorong ke bawah males nih. Gimana? Berat kayak lo berusaha ngelupain dia tuh. Ya. Ntar lu nih Del, duduk lu rada ngeblocking penonton nih, kasihan. Iya. Nah, biar kelihatan juga mukanya ya kan. Yang ganteng nih. Lupa guys. Berarti udah mulai dari kecil, berdua sama dari kecil. Terus cuma bedanya kalau Mai kan yang gue lihat kayak terjunnya di Vespa standar ya. Iya. Pertama kali di Vespa standar, kalau aja di Vespa ekstrim. Nah, pengen tahu nih, siapa tahu penonton penasaran kan. Sebenarnya itu niatan diri sendiri atau ada yang ngehasut atau yang apa ya? Ngajakin, ngeracunin bahasa anak Vespa ya, ngeracunin. Siapa duluan nih yang mau jawab nih? Maya dulu. Kalau Mae, Oke. enggak sih, sebenarnya nggak ada yang ngeracunin. Gue pribadi emang nggak ada yang ngeracunin. Memang kan waktu dari kecil memang suka gitu, kayak anjrit nih Vespa, maksudnya cewek naik Vespa. Gue pernah sekali ngeliat cewek naik Vespa, itu keren banget. Vespanya sih memang ya biasa aja, nggak yang bagus-bagus banget. Maksudnya bukan masalah Vespa itu jelek ya, tapi emang ya udah standaran aja gitu tuh Vespanya. Tapi pas gue lihat itu kayak keren banget, anjrit lu. Ih, gila, lo kayak Tuan Putri naik kuda anjrit. Kuda putih ya. Kuda putih, keren deh pokoknya. Unicorn. Enggak, tapi bener sih, serius itu emang keren banget. Nah terus dari situ gue kayak punya gejolak nih hati gue nih, gue harus bisa nih naik ini. Itu gue masih kecil, cuman Gila. ya udah pas gede-gedenya memang mungkin kan gue mikirnya nggak mungkin lah gue punya begituan juga. Kayak lo tau sendiri harga Vespa dulu nggak semahal sekarang. Gue mikirnya gue bisa beli, gue bisa beli, tapi gue nggak mikirnya gue nggak akan bisa, soalnya itu giginya kan di tangan ya. Gue mikir gue pakai yang motor yang gigi di kakinya nggak bisa sih, apalagi di tangan mikirnya. Tapi kayak- kenyataannya sekarang bisa kan? ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah, makanya dari situ kayaknya gue mikirnya nggak ada yang ngeracunin gue. Memang gue suka dari hal itu tuh, yang cewek naik Vespa tuh. Sumpah mbak, lo bikin gue sadar, makasih lo, sumpah. Lu tahu Makasih gak ya sih buat kira-kira banyak. tuh orangnya? Nggak tahu sih, nggak Kayaknya kenal. mbaknya udah Oke, nenek ya. game sekarang nih. Itu tuh gue masih kecil loh, Jadi nenek-nenek rock and roll kayak. Kan main. Sumpah sih itu keren banget mbak, lo yang bikin gue sadar. Kalau- Makasih ya, Iya, banyak kalau nonton, makasih. makasih lo. Nah, Aca nih, dari gimana? Lingkungan atau abang atau siapa? Kalau gue abang. Iya, abang gue tuh dulu Oh, abangnya anak Vespa. gak anak Vespa sih. Dia punya temen, punya Vespa, dia suka bawa ke rumah nih. Oh, Vespanya model reggae warna-warni. Buset. Beneran? Iya bener-bener. Iya, iya. Kalau dulu kulturnya Vespa itu identik sih Iya, sama Sama reggae. benar reggae. benar Reggae, benar bener sih. hijau. Bilang, wih keren banget nih kan. Nah udah kayak gitu, gue pas gue SMK gue ketemu temen gue tuh, gue diajak main sama lingkungan Vespa lah ya kan. Itulah gue mulai, ih gila, gue udah nggak bisa kabur dari sini gitu. Udah ngerasa nyaman di situ ya. Nyaman banget. Apa sih yang ngebuat lu nyaman gitu? Mungkin penonton pengen tahu kenapa sih cewek-cewek cantik ini bisa nyaman di Vespa gitu. Gimana ya, gue bukan dari kayak kita ngeliat orang kayak ih ini lesu apa maksudnya kumal deh gitu kan, rata-rata anak Vespa kan apa adanya aja gitu. Gue Apa malah adanya kayak dong gini. bilangnya, jangan bilang itu juga. Iya.
Berani ini banget, Tahu jujur aja yang banget. lebih gumelan. Ya. Ya kan apa adanya gitu kan. Jadi gue ngeliat kayak gitu nggak dari sisi orangnya gitu, dari kayak gimana dia sikap sama gue, dia nanya apa, ngobrol sama gue gimana, itu tuh asiknya tuh dari situ. Di situ lo dapat kayak lo kena deh tuh, oh ini anak Vespa tuh kayak gini, jadi lo itu mulai merasa nyaman pas di situ li kalau gue. Solid lah ya. Iya. Benar. Terkenal banget emang anak Vespa mah. Solid Enggak parah sih. gimana Asli, solid. Solid parah. Ma apa nih, gue suka Vespa bukan karena cowoknya, Wih. bukan. Iya, bukan karena cowoknya, bukan karena fuckboy Weh. bukan. Karena ada nih gue, Ada. kamus gue nih, gue nggak pernah ngeliat anak Vespa kayak fuckboy, aduh. Ya. Pak Boy kan baru sekarang, men. Benar. Lo kan lebih dulu suka Iya. Vespa ketimbang Pak Boy sekarang. Benar. Gue yang tahu nih, Vespa tuh anak Vespa tuh nggak ada yang fuckboy, ada yang ringsek, rongsok, cemongan, Setuju. Gila ya benar. Berarti kan kayak dari Mae, dari diri sendiri, terus si Aca dari lingkungan nih kan jauh berbeda gitu ya. Pernah nggak sih lu berdua ini kayak waktu lu ada kegiatan kerja atau sekolah atau apa bawa Vespa pernah trouble gak gitu selama perjalanan? Siapa duluan nih? Gue, Oke. gue pernah tuh, gue mau berangkat sekolah pagi-pagi. Di situ gue pakai baju pramuka dan yang roknya tuh rem, yang nyeprit gitu. Oh, Iya tau gak sih? Demi Allah di situ. Susah banget, Bray. Ya, jangan dijelasin susahnya. Kecil banget. Alhamdulillah kalau Jalannya anak susah, SMA ya? di drop udah dikasih sekolahnya udah pas nih kan. Sama dia di permak lagi. Aduh. Emang tuh dasarnya banget. Permak lagi jadi sempit lagi. Biar apa sih? Ya. Biar apa aja? Gue tuh waktu pas jadi gue tuh pas gue berangkat sekolah kan pagi-pagi bawa itu gue udah pakai yang klasik, yang standaran. Gue pakai, gue berangkat sekolah, nggak lama gue jalan lagi jalan kan asik-asik ya kan, di lampu merah deh tuh, dia mati, tau gak lo? Gue nggak tahu dia kenapa, gue baru pakai kan, gue nggak tahu tuh dia kenapa tiba-tiba mati. Gue coba deh tuh, gue buka tepong ya kan, dia kenapa ya kan, gue cari-cari ya kan, udah akhirnya gue nggak ngerti deh, akhirnya gue miringin aja kan. Oh, miring kemana? Kanan dong, kalau miringin Terus nah udah gue miring kanan ya kan, gue sampai disamperin tuh sama bapak-bapak, deh mau didorongin gak? Katanya gitu kan, kagak usah pak, berat ya kan, kagak usah pak, bisa saya nyalain aja, coba nyalain. Udah tuh akhirnya gue nyalain, nyala sih untungnya. Iya, kalau nggak nyala, nggak trouble yang gue parah. masalahnya gue mau sekolah. Kalau Buru-buru, ya. kalau misalnya hari-hari kita mau main sih nggak apa-apa Bodo amat. kan, bodo amat. Ini gue mau sekolah tuh, gila Waduh. perjuangan banget tuh. konyol juga ya berarti ceritanya. Tapi gara-gara itu ada nggak sih perasaan kayak males main Vespa? Gara-gara kejadian kayak gitu. Kalau gue sih males sih enggak ya, Malah makin getol. penasaran. Jadi penasaran. Emang batu, dasarnya emang batu sih Emang kayaknya. kayak Susah sih kalau tantangan batu. anjir lo, bener deh itu tantangan banget, kayak ngerasa ih nggak ada nih cewek yang kayak Tantangan gini. ya kan, gimana nih? Gue sampai berpikir ya, kapan sehari gue nggak pakai Vespa tangan gue nggak kotor? Itu nggak bisa, beneran. Lo masa Pulang harus kotor ya. Berangkat bersih. Iya. Berangkat bersih. Pulang kotor. nggak bisa. Tapi bener deh, walaupun tangan kita kotor, kita misalnya nih kita cewek nongkrong sama anak Vespa, Heeh. tapi lo kayak merasa paling cantik. Yeah. Jadi lo kayak merasa paling cantik walaupun tangan lo kotor. Jadi lo nggak usah deh ya, maksudnya munafik tangan lo harus bersih biar cantik. Enggak, asli. Lo nongkrong sama anak Vespa pasti Glowing lu nggak kepake ya? lo nggak kepake. Lo Apa nongkrong tuh sama namanya dia, skincare lu tuh nggak Ih, kepake. nggak kepake. Bener kan? Lo nongkrong Hancur, aja sama hancur anak juga. Vespa, lo pasti merasa diri lo paling cantik walaupun tangan lo kotor. Ini jangan-jangan ntar abis ini nih ada yang nyemongin oli nih di muka ya kan, Nggak nongkrong gitu sama anak juga, Vespa. nggak gitu juga. Tahu yang nonton apa yang nongkrong TNI. Iya. Kalau mau perang ini. Mau latihan. Waduh. Nah, tadi kan Aca udah nih. Gimana lu, Mae? Pernah nggak lagi sekolah atau lagi jalan-jalan atau lagi kerja gitu monggo? Kalau lagi
kan gue pakai Vespa, maksudnya bisa naik Vespa itu pas masa-masa gue kerja. Iya, jadi baru banget cuy, sumpah. Jadi lo jangan mikir Maya berpengalaman, enggak, di sini nggak ada yang namanya pengalaman atau Benar. kayak gimana sih, kayak nggak ada lah lo yang tua-tua atau yang muda-muda. Senioritas lah. Nah, senioritas lo nggak ada di sini, cuman ya karena lo gimana ya nongkrong sama anak Vespa ya gitu lah, gimana sih? Gue nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Solid mungkin ya, Iya, salah solid satu kata banget. yang bisa dijelaskan. Gue walaupun waktu itu masih baru banget bisa naik Vespa, lo tahu tuh pinggiran jalan gue disamperin sama orang anak Vespa. Memang dia nggak naik Vespa, tapi dia itu baik banget, sumpah. Gue waktu itu bingung banget. Gue kan belum kayak Aca, belum ngerti miring-miringin, nggak ngerti sama sekali, demi Allah. Itu gue pakai Vespa aja masih kayak mental-mentalan gitu. Iya, bener deh, masih mental-mentalan gitu. Itu mati, gue nggak ngerti itu gue harus ngapain. Pengen nangis, jujur aja gue pengen nangis karena baru. Terus akhirnya gimana? Ya itu akhirnya ada orang kan udah bingung, gue bingung banget itu. Akhirnya ada orang yang nolongin. Kebetulan ternyata dia tuh kawan gue gitu. Cuman gue ini belum kenal banget sama kawan gue yang ini gitu, yang dia sebut. Tapi dia kenal. Tapi dia kenal dan dia baik hati. Apa sih kalau kata anak Vespa, nyetepin ya atau nyetut? Nyetut. Iya, itu Nyetep nyampe sama gue sih. depan rumah. Padahal gue nggak kenal sama dia. Itu tuh anak Vespa. Emang sih kalau dunia Vespa itu Iya, lingkungannya sempit, Bray. Iya benar. Sempit banget. Sempit banget. Lu kenal dia nih kenal teman lu lagi. Parah benar. Iya benar. Jadi ya, unik deh, pokoknya ya perasaannya tuh nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Pas lu mogok itu bukan sedih ya, kalau maksudnya kalau awam mungkin mikirnya itu bakal sedih banget, enggak, aslinya itu asik banget. Lu bakal nemuin teman baru, ya nggak sih? Benar banget. Tuh berarti buat cewek-cewek yang lagi nonton, yang baru ada kepingin ya, rasa kepingin memiliki Vespa atau ingin dibonceng dulu. Ini udah ada nih contohnya nih. Gak usah takut Gak usah lah. takut gitu, langsung aja. Udah ada contohnya begini. Iya. Mau lo jadi boncengers juga Boncengers nih. nggak Iya. apa-apa. Tapi sih kalau sebenarnya. misalnya kayak lo boncengers nih, tapi lo berusaha buat kayak gue bisa. Iya, Itu bisa dan mengerti gitu ya. Lo mencoba mengerti itu nggak masalah. Mungkin kalau masih bingung gitu ya, mau beli Vespa susah, nggak ada duit, mau boncengan nggak ada cowoknya. Mungkin nih Padel bisa nih. Apa tuh? Kontak aja di bonceng. Sewain Vespanya. Disewain udah kayak ondel-ondel. Anjing ondel-ondel disewain. Aduh, buat gimana ya? Kayak tadi kan udah ngejelasin banyak. Pengen tahu nih kayaknya, punya Vespa berapa sih? Apa Aca atau Maya? Kayak siapa tahu gara-gara suka jadi pengen ngoleksi banyak atau Kelar lah Itu lu sih ya. pengen. Iya. Itu sih gue pengen. atau masih minjem Vespa ya kan, nggak apa-apa siapa gitu. Dari siapa dulu nih? Serah. Kalau Maya ya. Kalau Maya waktu itu sih pertama kali, dari pertama aja ya. Dari pertama kali itu gue pernah naik Vespa. Maksudnya punyanya Vespa itu tank, kayak ekstrim tank gitu. Cuman tapi gue nggak bisa ngendarainnya. Jadi cowok gue yang bawa, gue tuh di sespannya doang kayak gitu kan. Jadi tank itu kalau buat lo yang pengen tahu, pokoknya dia kayak sespan gitu, cuma bentuknya kayak tank udah gitu. Nah terus dari situ karena gue mikirnya gue pengen punya Vespa gitu ya kan. Satu buat sendiri Iya gitu buat ya. sendiri, gue juga pengen kali maksudnya ngendarain kayak cewek-cewek lain, Iya, kayak iya. orang-orang gitu. Nah ya udah oke, tuh tank itu dibarter sama Vespa standar. Nah itu enaknya Vespa, lo bisa barter, lo asal lo beruntung aja, pokoknya lo bisa barter. Itu Vespa lo yang merah tuh di barter. Iya jadi tuh itu dapat barteran Siapa dari namanya, tank. siapa? Pabul. Pabul. Apa itu artinya pabul? Pabul sebenarnya tuh bukan pala bulat, memang Vespa juga pala bulat, tapi artinya sebenarnya bukan itu. Patrick bulat karena gue cinta Patrick kan, jadi Patrick Star. gitu. Sebenarnya itu. Nah akhirnya punya Pabul sampai baru kemarin sih karena ya kebutuhan ekonomi corona anjir. Aku nggak pernah jual men. Corona lagi. Makanya doain dong biar gue bisa beli lagi nih. Kalau ada mau jual Vespanya kontak Kontak. Maya. Baik. Bener, kalau bisa yang harganya miring-miring lah. Iya. Ya kan? Pokoknya miring terus. Iya tuh, udah intinya itu sih, baru punya Vespa itu doang. Pabul yang pertama, maksudnya yang benar-benar di hati gue tuh itu Pabul. Aca gimana? Kalau gue nih, gue pertama kali punya Vespa Matic, tapi udah gue jual, gitu masalah ekonomi juga. Iya bener, Ekonomi gue jual. Nah tapi gue di situ masih main Vespa karena teman-teman gue kan. Karena masih berada di lingkungannya ya. Karena juga gue
pernah punya pacar anak Vespa. Oh, pernah. Pernah ya? Pernah. Oh berarti sekarang udah enggak? Enggak. Oh, tuh enggak ya. Kayak Jangan. udah cantik gini naik Vespa ditinggalin. Ih, itu parah lu. Caur sih. Itu yang masih dengan anak Tapi Vespa gue- boy ya. Tapi gue sih terima kasih berkat dia gue bisa pakai Vespanya dia kemana-mana jadinya bisa minjem. Buat dia yang nonton. Asik ya bang. Pak, buat gue STR ya kan. STR. Iya kapan Udah nggak ada ada ini sekarang STR. Udah nggak ada, Udah nggak ada. yang ngasih kayak gitu ya kan udah kamu pakai gitu nggak ada. Asik. Takut pasti takut dilecetin kalau maaf kalau misalnya dia tuh nggak takut kayak ntar Vespa gue rusak gini-gini enggak. Yang penting lo tanggung jawab bisa benerin aslinya biar Resiko tanggung sendiri ya. biar lo penting tuh nggak nggak mewek kesalahan aja. di jalan. Jangan cengeng lah di jalan nih kalau kena kenapa ya. Gampang cengeng buat juga. pelajaran. Iya. Tahu nggak sih tadi kan gue kayak ngedenger Maya gitu ada nama pabul-pabul gitu. Nah ini buat penonton biasa emang anak-anak Vespa ini punya nama khusus untuk bener. Vespa sendirinya ya Del. Gue punya tuh. Iya. Kalau Vespa Vespa gue. gue tuh Vespa gue kan ada 2 ya. Namanya tuh yang satu sehat, satu lagi grey. Sehat. Iya. Karena Vespanya sehat terus, makanya namanya sehat. Oh boleh. Yang Excel ya. Simpel banget. Soalnya kan apa ya? Nama kan adalah doa juga Iya, kan benar. katanya kan. Iya sih. Akhirnya kita sebut-sebut mulu sehat, akhirnya sehat beneran tuh ya kan Vespanya. Nah, Iya, yang satu betul, lagi tuh grey. Kenapa namanya grey? Grey kan bahasa Inggris. Itu warnanya abu-abu gitu. Kalau lu Del punya nama nggak buat Vespa lu? Ada. Asik. Namanya enggak namanya gemes juga soalnya. Apa tuh? Namanya Oleli. Ya. Enggak beneran namanya Oleli. Oleli. Artinya? Itu gue ngeliat dari nama orang, namanya kan Aureli itu ya kan. Terus gue lupa namanya jadi Oleli. Kalau tahu Yang tahu Aureli banyak nonton udah tahu yang yang ya. Pakai bodinya kayak Weh. Weh. Sumpah itu cantik banget sih. Aureli mana? Herman sih. Bukan. Lah, Sorry. Aureli Moremans. Oh, gue nggak tahu. yang yang mana? video call itu kan. Iya yang video call halu. Halo. Oh, video call halu. Ya, Maya ketinggalan jalan. Kan gue jarang liat Iya internet, Aureli Bang. Anang. Bukan dia. Tapi dia juga cantik. Enggak. Cakapan Aureli Selera ya. Moremans. Iya, beda Selera, selera sih, selera. beda selera. Nah, buat kalian kalau ada yang punya nama Vespanya unik-unik atau lucu-lucu dan bahkan punya nama Vespa bisa komen nih di YouTube kita ya, komen. Siapa tahu Atau yang lucu-lucu. mau punya nama pengen nanya rekomendasi. Iya, rekomendasi apa, bisa. Bisa didiskusin Bisa di kolom didiskusin. komentar. Mungkin namanya koplak atau apa. Oh iya, tadi juga kayak apa ya? Selain punya nama tuh Vespa kayak punya kenangan sendiri gitu ya. Kayak lu ada nggak sih kenangan sama Vespa lu tuh yang benar-benar apa ya? Buat lu nggak bisa lupa gitu. Yang paling berkesan. Ada sih, tapi memang banyak. Cuman ada salah satunya pas waktu itu kan gue hari-hari nih karena emang anaknya gabut banget, jadi gue suka usaha kecil-kecilan gitu ya kan. Usaha kecil-kecilan lah pokoknya ada. Itu modelnya tuh kayak sistem COD gitu. Nah waktu itu ceker. Oh, iya. Ceker Nah, buat penonton tuh Iya. sekarang promosi nggak Oke, apa-apa. oke. Buat penonton nih kalau lo yang mau beli ceker pedas bisa lihat ke gue. Anjir, kalau tahu tenaga Tapi sumpah guys, cekernya enak banget sumpah, kalian Iya. harus coba. Iya, ini kayak salto. Enggak, kalau gue mah pengen kayang. Tapi benar waktu itu pengen COD gitu kan. Nah kebetulan gue punya motor dua, yang satu Matic lah ada kayak gitu. Maticnya itu kebetulan lagi dipakai sama kakak gue. Nah gue terpaksa dong pakai si Papu ini. Pas malam itu juga gue COD. Kalau nggak salah gue COD ke lo dari Ica. Matraman ya. Bukan cuy, yang ke rumahnya Rizka Rizka. Ya pokoknya di situ deh. Rumah Ria. Rizka apa sih lo? Ya kerja diri Iya, ikut bener. dia duluan. Nah, soalnya ada yang gue pengen codain ke dia. Nah, terus itu gue mati-matian, parah banget asli. Itu mati-matian Pabul kayak gue ngerasa ya Allah ini gue pengen Cobaan. kerja. Iya kayak cobaan banget, tapi gue gimana ya? Berusaha tenang ya. Sumpah pas mati kayak gitu gue nyoba nekat-nekat kan ya, maksudnya ngebenerin gitu padahal gue gak ngerti apa-apa. Tapi gue coba nekat-nekat sampai kesetrum. Wah, mati anak canggung manusia. Iya, parah. Ih,
gebetan di depan mata. Jadi. Gebetan itu belum jadi pacar ya. Iya, gemeteran anjir. Nah, tapi bener itu parah banget. Tapi akhirnya nyala, terus udah nyala ya udah gue cobain dengan gue. Tapi bener loh kalau Vespa mogok itu lo tinggal ngomong deh kayak gini. Udah sih jangan mogok kayak gitu. Itu bener gak sih maksudnya? Sugesti. Iya, sugesti. Sumpah, tapi bener kan kayak gitu. Bener, Gue bener. kayak gitu soalnya gue bilang Pak Bulu udah sih jangan mogok bla 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 ya kan misalnya. Tapi bener dia langsung hidup enak. Iya, iya. Lu gitu juga. Jadi buat penonton nih jangan dianggap anak-anak Vespa Iya. gila kalau lagi ngomong sama Vespanya ya. Bener. Misalnya nemu nih di pinggir jalan, Vespa ini itu- orang gila nih. Iya. Enggak, kalau Vespa itu gue nganggepnya kayak dia punya nyawanya di sendiri. Iya, 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 benar, Dia benar. punya nyawanya sendiri. Walaupun di benda mati ya, benda mati. Cuman Setuju sih gue. kayak Kayak gimana nih kalau lo ngasih sugesti, dia ngerti aja gitu. Ngerti, benar sih, setuju gue. Itu Pak. kayak rata-rata emang kayak gitu sih gue nanya-nanya anak Vespa gitu, kayak dia juga pernah ngobrol sama Vespanya kayak lagi touring atau apa gitu ya, lagi kesusahan. Makanya kalau buat menonton ngeliat anak-anak Vespa kayak gitu jangan dianggap gila. Iya, jangan gila. Itu hal yang wajar gitu. Memang apa karena udah Itu ngomongnya frustasi dari banget hati ya? itu. Iya. Nah, itu gue Karena udah pakaian sendiri. Karena Lu saking- punya Vespa lu sendiri, Iya, belum saking tentu temen lu cintanya. bisa pakai. Bener. banget. Gue Belum makanya tentu punya temen temen lu. gue aja menurut gue ya bukan yang gak enak ya mungkin setelan dia enak kali ya gitu. Kalau gue yang pakai kayak berat banget gitu. Ada aja kita yang minus. Tapi kalau gue pakai Vespa gue kayak enteng banget. Gitu. Beda ya, beda Iya, rasa Iya ya. makanya Udah kadang- pegangan sendiri. Iya, bener deh lo punya Vespa pasti lo sejiwa sama Vespa itu. Gila tuh, makanya buru-buru deh beli Vespa deh. Buru-buru. Kalau yang dulu, Iya. kalau yang Kalau udah mau main jual- Vespa, lama-lama deh main Vespa Iya, jangan berhenti. Jangan berhenti, jangan berhenti. Jangan pernah lo jual dah, jangan lo pernah. ngajak orang Oh iya, lagi jual dah. tuh ngeri banget tuh, kalau udah ngejual susah lagi dapetin. Banget ini Masalahnya banyak. Vespa itu bisa buat investasi juga. Benar, benar, benar. Iya. Buat investasi. Sekarang lo beli segini nih, beli ibaratnya sekarang 5 juta, nanti Ya. lo tahun berikutnya lo bisa lebih dari itu. Parah cuy, gua dulu beli Vespa, beli Vespa awal gua tuh yang itu cuma 800.000. Sekarang gua tanya-tanya harganya Vespa Super tuh, buset, 5 juta ke Iya. atas itu yang bahan ya. Iya, benar. Ibaratnya belum yang kalau bahan tuh begini ya, kalau untuk yang awal bahan tuh di Vespa kayak belum rapi banget gitu ya. Ibaratnya kayak catnya Harus ada yang dirapihin iya, lagi. catnya nggak bagus atau mesinnya ada yang kurang atau segala macam, itu namanya anak-anak Vespa bilangnya bahan. Bahan. Kalau yang udah rapi itu Super sekarang kisaran 7 ke atas kali. 7. Iya 7 ke atas itu Gila, pun. tuh. Tujuh, Siap harganya. pakai dah, pokoknya siap pakai tuh udah. Gue sih 7. Iya masih ada Atas juga, lagi. masih ada juga yang Iya, sebenarnya tuh. kalau tergantung ada spek sih, apa-apa. tergantung speknya juga. Mahal Iya, nggak sih segitu? tergantung untung-untung. Mahal nggak sih buat lu? Iya kalau gue bilang sih kalau lu dapet hal yang dibalik itu semua itu murah menurut Murah, gue. ya? Iya, Kalau lu dapetin ya? Iya kalau lu dapetin kejiwaannya itu tuh lu pasti lu mikirnya ini murah. Berarti lu bakal relain seberapapun itu harganya karena Iya, itu hobi. Hobi sih. Wah. Itu udah masuk hobi gue. Makanya buat yang di sana ada yang nyinyir murah atau mahal Iya. Vespa, ya lu karena belum masuk di dalam. Iya, lu tuh nggak tahu. Nggak tahu. Lo Misalnya, nih, lo Iya, tahap, iya, tahap. Makanya dia awal doang beli, lo nggak tahu prosesnya pas udah Tahu. beli, Nah. lo nggak tahu kan kita ngeluarin duit berapa itu. Anda jangan disamain sama Harley. Nah, ini sama. Aduh. Asal lu tahu ya, gue naik yang begitu aja pegel. Vespa enggak, sumpah lo mau touring jauh kemanapun, itu lo kalau dapetin kejiwaannya, lu anggap pasti itu murah. Gimana nih? Karena kan Murah, ya, kayak bukan karena harganya murah, Benar, benar. tapi maksudnya bukan murahan juga. Gimana sih? Rasa ya? Iya, rasanya tuh kayak lu mau dapetin yang enak kayak sekarang mahal banget, terus lu mau dapetin yang mewah juga kan mahal banget. Lu nyari Vespa aja itu udah dapet semuanya. Iya. Tapi Nah. lu pernah touring gak sih, Mai? Dibilang pernah, gue kalau touring pasti tidur. ya. Iya sumpah, gue tidur mulu. Boleh deh ditanya kawan-kawan gue kalau misalnya touring gue pasti tidur. Suka, maksudnya tuh Itu touringnya kemana? itu deket cuy, ke Bandung doang, tapi bener deh lu tidur mulu tapi lu dijagain tuh anak Vespa. Dijagain. Dijagain. Nah, berarti kan nimbul pertanyaan nih gitu. Berarti tidurnya di mana sih biasanya anak Vespa? Di hotel. hotel merah putih. Enggak sih, tapi gue paling parah pernah tuh tidur bener-bener di trotoar tuh gue pernah. Di trotoar Iya jalan. pernah banget. Itu waktu kalau nggak salah Itu sih kalau misalnya udah nggak kuat deh. itu nggak kuat banget. Setelan yang enak tuh udah pakai helm, lo pakai jaket ditinggal. Iya, sumpah ini bener ini kayak gitu. Udah kayak banget, udah parah. Ah, lu Asal deprak aja udah. iya. Makanya lu jangan pernah mikir nih cewek-cewek yang naik Vespa tuh suka karena apa sih fuckboy Vespa. Enggak, sumpah demi Allah enggak. Gue inget
jalan. Benar, Sumpah benar. itu ya udahlah nggak bisa pasti lu mikirnya iya apa banget sih, enggak. Kalau lu ngerasain, lu pasti ngerasa kejiwaannya tuh lu ada, lu dijagain guys. Lu ngerti lah. Kalau Aca sendiri, lu pernah touring, Cak? Gue pernah Kemana itu? Ke Jogja. Ceritain tuh. Oh, ke Jogja. Iya. Gile jauh gile. Lumayan itu. Lumayan. Coba biar gue ceritain. boncengers nih yang benerin berdua nih, mau gimana juga berdua, jadi gue ya sama aja kotor-kotor juga di jalan. Jalan berapa orang? Gue jalan 4 orang gitu sama Nuli. Oh, Sama Nuli sama Nuli. Eja. Oh, Nula Meja. Itu dadakan batu kayak tahu bulat ya Yang kan. satunya sama siapa lagi kan 4 ya. Nuli, Eja, satu lagi. Buat yang belum tahu Nuli itu anak sahabat Mira juga. Iya, Dia sahabat kita. vokalis RTJ sekarang. Hebat. Kalau Eja anak SGI ada klubnya skuter gokil independen. Dan kalau Alpin tuh Sahabat Mira juga. Sahabat Mira juga. Biar Aca yang Anak ngejelasin. skuter. Putrem Priuk ya. Trik ya. Oh iya. Gue tuh gimana ya? Jadi mengenang nih. Ya. Gak apa-apa. Gue jalan kan ke Jogja nih kan berempatan 4 pasang. Yoi, 4. Oh, 4. Pas- Dua pasang. Oh, Dua iya, pasang. 4 orang. Bagaimana sih? Lalu ya, Astaga. Jangan langsung ini ilfil ya. Jangan. Enggak ini kepleset doang. Parah nih. Gue sama Nuli set ke jalan. Nuli duluan sama Eja. Kenapa copot? Kenapa capek lu? Knalpot gue copot. Nah, Dengan responnya gue kaget ya kan, di tengah jalan rame macet, asal comot tangan Ya. gue melepuh. Ya. Gila itu enggak, itu saya udah tahu pasti ke Kan refleks ya. refleks banget, udah tahu bakal ke situ. refleks banget parah itu. Gue kayak orang macet ya kan, takutnya gimana, gue langsung ambil panas, jadi gue begini gue langsung lempar lagi. Iya. Gua lempar makin ke tengah makin pinggir nih. Ayo. Kalau lempar ke tengah makin macet. Parah tuh. Bener. Nah kayak gitu, terus pelek pecah. Oh, pelek pecah Pelek tuh. pecah, karatan udah pecah, udah retak, lebar gede. Itu di mana tuh? Itu udah masuk mana ya? Pokoknya dari Jogja turun mana? Purworejo, Itu apa sih Banyumas? Banyumas, Iya. Brebes, Kebumen. Bukan. Iya deh, iya kayaknya situ. Iya, kali. iya Kebumen. Heeh. Nah di situ tuh akhirnya diakalin, ditambel-tambel, dilapisin dulu, jalan lagi, bannya meledak. Astaga, cobaan lu banyak Iya. banget. Beneran Iya, gue dari tadi mikirnya gitu, cobaannya banyak banget. itu kagak mental. Beneran itu tuh bener-bener bannya tuh lagi jalan, dar langsung miring begini. Langsung Parah gini-gini banget. gua ban bocor itu sumpah. Aku di situ apa gini nungguin Masih ngegel aja gini. kayak gini. Gue di situ nungguin tau Manri si cowok-cowoknya benerin tambal ban, nyari tambal ban. Gue banduling ngerokok di jalan aja nungguin. Udah di situ jalan lagi sampai Pantura. Panas ya kan? Belum panas tuh masih malam. Tidur pinggir jalan di warung. Udah tidur nih, bangun-bangun muka gue kayak di open. Wih, gila panas banget. Pantura, jangan. debu semua lagi ya. Iya, ini udah melekat nih. Enggak salah Pantura emang begitu. Nggak salah ya, Pantura. Pantura. Skincare lo udah gak bakal kepake tuh di Pantura. Gak bakal bener deh. Gak ada lo pakai namanya body lotion tuh gak ada. Beneran. Pantai. Ini Pantura, boy. Panas banget tuh di situ sih. Gila itu touring tergila gue sih. Buat yang belum tahu, Pantura tuh pantai utara ya, lintas utara. Kalau lu pengen ke daerah Jawa Tengah atau bahkan Jawa Timur ya, Iya, itu lewatnya Pantura. Ada juga lewat lintas selatan, tapi biasanya sih nggak biasanya sih, mungkin karena memang jalurnya yang nggak ada lantai di Pantura, biasanya pada lewat Pantura gitu. Tapi kalau buat masuk ke acara sering ya. Acara-acara Vespa. Nggak bisa dibilang sering juga sih. Yang kalau deket-deket mungkin sering, tapi kalau yang jauh-jauh gitu belum sih. Yang paling lo berkesan itu masuk acara yang paling Satu. momennya. Sumpah ada acara. Apa tuh? Ceritain. Susah gue nyebutnya ini acara VCB apa FCB gitu Di nyebut mana, di VCB. mana? Di daerah Bogor. VCB. Ya acara itu, Bogor, sumpah. Bogor, iya. Kenapa gue bilang berkesan? Dia banyak kamar mandinya. Demi Allah lu. Gak tau kenapa ya gue kalau misalnya ke acara tuh susah banget gak sih Itu nyari kan kamar gue ada mandi. gue itu. Iya, bener pasti ada dong, pasti. Kan sama Nuli juga. Iya,
BG. Enggak, lu duluan, enggak. Enggak, maksudnya satu itunya, Satu tenda. tendanya. Tendanya sebelah-sebelahan. Iya, jadi Satu makanya tenda nggak kita- tuh? jadi kita di sono nggak pernah mencar-mencar guys sebenarnya kalau Iya, mungkin kalau buat berangkat itu bisa-bisa. Bisa, Cuman kalau bisa, udah iya. ada Jadi Iya, acara tuh pasti kita jadi udah satu full lagi. semua. Itu baru anak Vespa Anak bener Vespa BG. kayak gitu tuh. Nah jangan lupa nih kita kalau makan nih, gue di situ belajar tuh gimana Iya, lo nggak bener. jijik, beneran. Gue pertama Bener. kali main sama anak Vespa ya kan ke acara nginep tidur pinggir jalan ya kan makannya pas itu ngampar rame-rame tangan bekas apa bekas oli bayangin megang tanah nih duduk di tanah kan lu begini nih ini ke tanah nih pasir-pasir tetep aja dia ambek udah nggak ada pemikiran Iya, bener-bener. gue langsung cuci di tangan nggak ada ini abis makan dia tinggal ngelap doang di tangan di tanah begini doang Iya, makanya kan gue bilang itu tuh tadi tuh kalau misalnya ke acara yang paling berkesan yang ada kamar mandinya, apalagi banyak kayak acara kemarin di Bogor ya, Bogor. Bogor ya. Sumpah itu. Itu sumpah gue juga Ya, merasa kalau itu enak banget. banget sih acara. Gue sampai bisa mandi, padahal gue nggak pernah yang namanya ke acara. Bukan karena jorok ya, emang nggak bisa karena nggak ada kamar mandinya ya kan. Biasanya lu kalau ke acara lu nyari pom buat mandi ya nggak sih? Itu pasti ngantri sih kalau di pom. Iya, belum lagi kadang kan kalau ngantri ada acara gitu pasti Acara kan- Vespa kalau di sekitar itu ada pom itu Kan. acara kedua Vespa itu di Iya, pom. di Di pom. pom. Di pom itu acara Bener kedua. deh. Sumpah makanya gue cinta banget sama acara itu karena toiletnya banyak. Berarti ini apa ya bentuk juga untuk pembuat acara Vespa ya, bentuk kritik atau kritik dan saran lah ya. Iya. Saran. Kayak Saran. buat lu yang pengen bikin acara Vespa yang nonton nanti kayak perbanyaklah apa Toilet. Fasilitas, Iya, fasilitas. iya, toilet. sumpah. Karena kan yang masuk bukan cuma cowok doang ya. Itu bener. Wanita Kalau tuh cowok mah bisa lah di mana aja Bisa sih. ya. Heeh. Bisa aja dekat pohon. Tapi bener, lu ngomong kayak tadi ini bener banget. Waktu gua ke acara yang daerah Bandung, itu acara JSR ya? JSR. Iya, JSR. Itu nggak ada toiletnya ada, cuman jauh banget cuy. Demi Allah itu Itu jauh. kan tempatnya luas banget. itu Iya. gue kencing di Indomaret keluar Lu mending keluar ituannya kan di Keluar Indomaret masuknya nggak bisa tapi Macet masuk lagi banget, nggak bisa macet. Iya, tapi lo mending kencing di Indomaret, gue kencing di samping tenda, Iya. diituin pakai itu tuh nggak sih lo sarung, Sarung. sumpah. Sarung pagi-pagi pesing Kayak kayak orang dulu. Tapi bener, ya gimana dong gue Itu cewek gimana nggak lagi, mungkin ya? ya kan. Untungnya itu hujan sih jadi ngalir dikit. Asik. Ya gitu deh, pokoknya seru deh pokoknya kalau misalnya itu. Kamar mandi sih penting Ya banget. itu ya Allah, aku pengen banget nih please banget yang mau bikin acara lu kamar mandi dong Tapi please. kapan sih ada acara lagi? Belum ada ya? Belum ada sih karena Corona ya, karena corona. Banget sebenarnya cuma di cancel. Banget Iya. sebenarnya cuma di cancel jadi belum tentuin tanggal barunya lagi. Iya ya sih. udah sih pokoknya intinya itu aja saran dari kita. Iya sih. Ya Udah maksudnya nih, udah di penghujung acara nih Del. Ada pesan nggak Ya, dari itu lo dong. berdua buat yang orang-orang awam nih, cewek-cewek wanita-wanita awam pengen naik Vespa atau yang bahkan udah main Vespa, ada pesan nggak buat mereka? baca dulu boleh. Kayak mungkin kalau untuk yang awam kayak gimana, untuk yang apa yang udah punya kayak gimana? gue pesenin sih ya kalau misalnya yang baru-baru gitu sebaiknya lu kayak lu beli Vespa boleh tapi kayak lu kalau ke bengkel atau gimana mendingan lu perhatiin dia deh ini kenapa terus kalau misalnya kayak dia lagi nyeting ya kan Buat bengkel belajar lagi ya. nyeting, Iya, buat belajar, gimana benar. caranya di Vespa enak ya lo dengerin lo lihat deh gimana biar lo nanti di jalan lo sendiri lo nggak kebingungan Iya, betul. lo nggak Betul, betul. kesusahan itu sih kalau buat yang udah sih jangan sampai berhenti sih Asik. harus lo lanjutin jangan sampai lo berhenti di sini ya kan harapan tak boleh mati di sini biar lo ntar lo punya cowok nih anak Vespa nih lo patatin nggak boleh Nggak boleh. tetap lanjut nggak ada urusan Masih itu banyak anak-anak Vespa di luar sana. Setuju. Gimana Mai? Kalau gua untuk orang yang baru-baru mulai Vespa ya, menurut gua ya maksudnya jangan maluan deh. Iya bener lo jangan Iya, malu. iya. Lo jangan malu. Lo pokoknya SKSD aja sama semua orang, Iya, tapi iya. intinya sopan. 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 Itu poin Iya. paling penting. Iya, ini sopan. Soalnya apa? Gue bukannya nyuruh lo untuk SKSD sok kenal gimana ya kan. Soalnya kan kasihan juga kalau misalnya lo nanti mogok di jalan lo nggak ngerti apa-apa, lo bingung ngontek siapa Iya, gitu. benar-benar. Intinya sih itu. Buat perbanyak teman gitu ya. SKSD-nya tujuannya buat perbanyak teman. Iya benar, biar lu kalau susah juga ada yang nolong kayak gini gitu. Nah terus kalau untuk orang-orang yang udah punya Udah main Vespa,
lama atau yang baru nggak ada kayak gitu ya bang ya. Maaf ya, bukannya kita mau gimana ya, cuman maksudnya cobalah lu netral aja, kita semua saudara geng, kalau ada yang susah tolong dibantu. Kalau misalkan nih seandainya lu ngeliat Vespa mogok di pinggir jalan, mendingan lu samperin aja. Kalau misalnya emang lu nggak bisa bantu atau lu buru-buru, lu samperin, sorry bang gua buru-buru nggak bisa bantu atau seenggaknya udah salaman iya gitu, mendingan kayak gitu. berhenti dulu, samperin tanya kenapa. Iya, soalnya kan gue ngeliat tuh kayak banyak tuh yang viral-viral kayak gitu kan, sampai kayak kasihan banget, itu ngenes banget cuy. Lu lagi mogok terus ada yang lewat tapi dia ngeliat lu, dia tapi nggak bantuin lu, itu kan kasihan ya. Makanya mendingan ya udah gitu deh, intinya kita netral aja, mendingan gak usah menganggap diri lu tuh senioritas, jangan pernah membeda-bedakan. Iya, jangan gitu, jangan pernah membeda-bedakan deh intinya. Tuh Vespista denger ya. Gimana Del, dari lu Del? Pesan-pesannya Ya, buat anak-anak Vespa lah, ladies scoot sama scooteris lah. sama sih kalau gue bilang mah jangan ada senioritas gitu. Maksudnya lo kalau misalnya kalau lo udah duluan main Vespa nih, ketemu sama orang yang baru main Vespa itu diajari, jangan dijauhin gitu. Apa maksudnya biar kalau dia lo jauhin, kalau dia nggak lo kasih tahu, dia nggak bakalan ngerti. Dia nggak bakalan ngerti. Benar-benar. Malah dia nanti pakai caranya dia sendiri. Malah salah ya. Salah jadinya ntar kan. Nanti kira udah salah, nyebarin lagi. nanti Salah malah lagi. kitanya nggak senang kan. Ini kan daripada lo gengsi ya kan, lo lama terus dia baru lo rangkul. Maksudnya edukasi, kasih tahu kultur di Vespa itu kayak apa sih, biar nggak salah jalan. Banyak sekarang yang salah jalan ya karena emang dia merasa dijauhi, bukan karena dia beli Vespa karena nggak mau berteman sama orang ya, karena dia juga mungkin masih segen. Gue dulu awal punya Vespa juga segen kok buat SKSD sama orang ya. Cuman kalau zaman dulu kan masih orang yang ngajakin gitu. Kalau sekarang udah hampir berubah. Jadi ya nggak salah juga orang-orang pada salah jalan gitu. Benar-benar sih. Kalau buat gue sih paling ya buat yang belum main Vespa, selamat datang kalau pengen main Vespa ya. Selamat datang di dunia Vespa. Salam kenal. Bisa main-main kesini. Iya betul. Dan yang udah main, semoga kita masih bisa menjalin hubungan lah. Jangan ada sentimen-sentimen yang digede-gedein lah di antara dunia Vespa gitu. Iya benar. Kalau memang ada salah dari kita ya mohon dimaafin gitu. Guys, dimaafin habis lebaran. Intinya solid terus lah dan jaya di segala ini lah anak Vespa. Pasti. Mantap. Udah paling segitu doang ya. Yes, gitu aja. Dah Vespista. Dadah. Jangan lupa like, Komen, dan share. subscribe di channel Sahabat Mira ya. Sahabat Mira. Ketemu di episode selanjutnya. See you again, Vespista. Bye bye. Mwah.